Di tengah polemik yang kian melebar, langkah mengejutkan datang dari kantor hukum Persya & Co yang resmi menarik diri dari pendampingan hukum Inara Rusli. Keputusan ini muncul seiring ramainya kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Inara dengan Insanul Fahmi, yang sebelumnya dilaporkan oleh istri sahnya Wardatina Mawar. Situasi semakin kompleks ketika Inara justru melaporkan Fahmi ke kepolisian atas dugaan penipuan karena mengaku dibohongi soal status pernikahan hingga bersedia menikah siri. Dalam proses hukum tersebut, Inara sempat didampingi Persya & Co sebelum akhirnya kerjasama itu berakhir. Marissa Icha selaku pendiri Persya & Co menjelaskan bahwa pengunduran diri dilakukan karena sudah tidak ada keselarasan dalam penanganan perkara. Ia menegaskan timnya telah bekerja sesuai arahan klien sebelum mundur. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, publik kembali dihebohkan oleh beredarnya foto mesra Inara dan Fahmi yang memicu spekulasi baru. Situasi ini turut menyeret Marissa Icha yang melontarkan sindiran tersirat lewat media sosial. Sementara hingga kini Inara Rusli belum memberikan klarifikasi resmi terkait foto tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Markisa Aci sudah tidak mau lagi jadi pengacaranya IR karena dibilang sudah tidak sejalan. Teman-temannya IR juga pelan-pelan katanya sudah banyak yang meninggalkan IR soalnya IR kuku simpatik gak karu-karuan. Dinasihati gak iso loh dionek nong ini. Katanya habis kehilangan 40 miliar. Bilang aja gak punya duit ngore. Sama love is blind katanya. Cinta besar, biar kalian tahu ya, wawancaranya Inu Fahmi itu jangan pernah ditonton sama orang-orang yang punya darah tinggi. Dijamin darahnya makin naik, makin jedet. Lebih baik orang-orang yang darah rendah aja, biar stabil. Mana enggak, kita harus menyaksikan tukang double ngomong, ya kan? Kan tak pikir-pikir kemarin gini loh, kemarin waktu di podcastnya di RL kok dia kok nongas nangis, ya kan? Itu nongas nangis karena dia di penjerong, terus kehilangan dua-duanya, ya kan? Kalau sekarang dia bisa petantang petenteng, soalnya Vevek terkuat 2 jam itu sudah ada di tangannya. Kan jadi bisa bikin part 2, misalkan 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya kan? Aku kalau jadi IR udah ilfil kemarin dia ngomong tentang budget, kalau misalkan dia jajan di luar 4 juta 5 juta, saya nggak mau ngeluarin duit itu loh In. Berarti kamu RPN 0 In. Astagfirullahaladzim, rugi dong. Ada lagi infonya loh, Inul Fahmi bilang kayak gini, pada saat itu IR tidak menanyakan status saya lajang atau tidak, dan saya juga tidak berkepentingan untuk menjelaskan status saya. Loh, lah video mengaung-ngaung itu terjadi kalian tidak saling menanyakan status. Salut sama wartawannya, tungkaknya ndak pada sampai ke mulutmu. Gimana ndak? Katanya kemarin IR bilang kalau mbok tipu loh Nul. Mbok tipu katanya kamu lajang, kok sekarang bilang katanya ndak ada yang saling menanyakan. Wong pas Sutri baru kok ndak kompak. Aduh, Marissa Icha. Aduh, sudahlah ya, acting pengacara-pengacaraan ya udah selesai. Ya, kenapa kebablasan sih? Kenapa pengen jadi beneran? Sedangkan kan kakak kan nggak pernah sekolah pengacara. Kak, udah gini ya kak ya, di Konoha ini hukum udah nggak beres. Ditambah lagi ada orang bodoh ya yang diduga beli ijazahnya ijazah pengacara lagi kak. Aduh, dan itu ada buktinya kak, semua kak, bahwa diduga kakak itu beli ijazah. Karena memang ya nggak ada loh kak, kakak ini kuliah di mana-mana, aku tahu loh kak. Ya, jangan sampai aku sepil di buktinya nih. Menurut kalian gimana netizen? Apa bisa gitu ya orang nggak ngerti hukum terus beli ijazah? Komentar di bawah ya. Cinta buta antara Inara dan Insanul Fahmi. Ya, itu adalah kata yang tepat untuk hubungan mereka berdua. Insanul Fahmi yang masih sadar, masih tahu kalau masih dalam ikatan pernikahan sah, bisa menikah siri dengan perempuan lain tanpa memberitahu, tanpa meminta izin dengan istri sah sebelumnya. Dan Inara Rusli yang juga sebenarnya sudah tahu status pernikahan dari laki-laki, tapi masih mau menikah siri. Walaupun ujung-ujungnya harus banyak alibi dengan alasan tidak tahu, dengan alasan ditipu, tapi sekarang semuanya terbukti. Mereka berdua dengan sadar melakukan pernikahan siri walaupun masing-masing sudah tahu konsekuensinya. Alhamdulillah wa syukurillah.
Akhirnya mundur juga. Ternyata bisa konsekuen juga dengan statement awal. Ya mudah-mudahan aja di depan layar mundur, di belakang layar pun mundur. Jangan sampai aja di depan layar mundur tapi di belakang layar tetap mendampingi, tetap mensupport gitu. Ya bukan kenapa-napa, yang udah ada yang begitu soalnya. Di depan layar mah mundur, di belakang layar mah tetap aja ngedampingin, tetap nge-support gitu. Ya mudah-mudahan di depan dan belakang tetap konsekuen gitu. Ya kan ya dong. Ya bukan kenapa-napa, baru kena getahnya kali itu lawyer kali ya. Ya kalau sama lawyer aja bisa bohong, apalagi sama masyarakat ya kan ya dong. Yang sabar aja. Emang sifatnya begitu. Kalau udah biasa ngebohong ya terus menerus ngebohong, kagak bakal ada jujur-jujurnya acan gitu. Ya emang si love is blind, saking blindnya jadi aja kebablasan gitu. Emang ribet punya urusan kalau ngadepin orang ngeyel ke masih ngerasa bener pada jelas-jelas salah. Sekarang lu aja lah, suka-suka lu aja. Ya emang bener, orang punya bini lebih dari satu itu banyak, emang bener banyak. Cuma kagak ke-expose, iya bener. Tapi pertanyaannya, yang jadi percontohan lu nih banyak yang mana? Banyak yang benernya apa banyak yang salahnya? Ah, goblok. Karena lu masih ngerasa bener, perselingkuhan berlindung di balik poligami. Sekarang gue tanya sama lu, gue balik dah. Kalau seumpama bini lu ada di posisi lu sekarang mengkhianati lu, kira-kira perasaan lu biji mana? Perasaan lu biji mana kalau lu dikhianati bini lu sendiri? Gue mau tahu aja jawabannya lu. Masih bisa ngejawab yang sama apa kagak? Katanya lu belajar agama, katanya lu rutin ikut kajian. Tapi pemahaman agama lu kok cetek gitu. Yang lu cari cuma sunah-sunah yang nikmatnya doang gitu. Yang wajib aja belum tentu lu lakuin, malah ngejar sunah, itu pun sunahnya yang nikmat-nikmatnya doang gitu. Ini konsepnya biji mani. Lakuin dulu yang wajib, baru ngejar yang sunah. Yang bener aja belum tentu becus lo lakuin, ngejar sunnah itu pun yang nikmat-nikmat doang, kan koplak. Makanya belajar bedain perselingkuhan dan poligami. Poligami itu tidak diawali dengan perselingkuhan. Perselingkuhan adalah hianat. Nangkep? Belajar yang bener ya, biar lu paham perbedaan antara perselingkuhan dan poligami. Sumpah demi apapun nih, gua mah makin kagak paham. Lu sebenarnya belajarnya di mana sih? Belajarnya di mana? Nih, gua kasih paham nih. Poligami yang bener nih seperti apa nih? Nih ya, lu dengerin baik-baik ya. Yang namanya poligami, perempuannya belum ada, ya. Perempuannya belum ada. Tapi niat lu poligami, lu sampein sama bini lu, Ma, Bunda, Mami, Papa, Papi, mau nikah lagi. Kira-kira istrinya ini mau mama, mami, atau bunda yang cariin, ayah atau papi atau papa yang cari sendiri, atau kita cari sama-sama. Niatnya lu sampein, tapi perempuannya belum ada. Nah, setelah niat poligami itu disampaikan ke bini lu, itu dilakukan juga sebagai bentuk pemberitahuan dan bentuk itikat baik dari niat baik lu. Baru setelah itu, lu nikahi perempuan tersebut. Entah perempuan tersebut dipilih oleh bini lu, entah lu cari sendiri ataupun dicari sama-sama, whatever lah. Tapi inti poinnya adalah, niat itu ada terlebih dahulu sebelum perempuannya ada. Dan pemberitahuan itu wajib hukumnya. Nah, itu namanya baru poligami. Sedangkan apa yang lu lakuin, lu menikahi dulu perempuannya, baru lu ngasih tahu ke bini lu. Itu bukan poligami, itu namanya perselingkuhan, namanya pengkhianatan. Makanya belajar bedain mana poligami, mana perselingkuhan. Masa kayak begituan kagak paham? Katanya suka ikut razia, katanya suka ikut kajian. Gimana sih? Arisan kali, bukan kajian lu mah.